14 tahun bergerak di dunia pendidikan non-formal membuat saya menyadari bahwa kebutuhan masyarakat akan pendidikan seiring sejalan dengan kebutuhannya untuk meningkatkan kemampuan literasi. Sayangnya, tidak semua pihak menyadari hal tersebut. Padahal, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Selama ini, saya bergabung sebagai tutor biologi paket C di Homeschooling Taman Sekar Bandung yang peserta didiknya memiliki beragam latar belakang yang unik. Homeschooling Taman Sekar Bandung berafiliasi dengan sebuah taman bacaan masyarakat di Kota Bandung yang memiliki nama sama, Rumah Baca Taman Sekar Bandung. Berada di lingkungan suburban Kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Cibenying Kidul, baik homeschooling maupun Rumah Baca Taman Sekar Bandung memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan sekaligus upaya peningkatan kemampuan literasi bagi peserta didik secara khusus maupun masyarakat sekitar secara umum. Beragam kegiatan proyek dan outing dilaksanakan secara rutin sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar, kecakapan hidup serta kemampuan literasi dasar dan fungsional peserta didik. Tutor maupun peserta didik homeschooling biasanya turut serta menjadi sukarelawan bagi berbagai kegiatan yang dilakukan di rumah baca. Contohnya pada kegiatan Sukarajin Art Festival. Sayangnya, semenjak masa pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, semua kegiatan tadi tidak bisa dilaksanakan. Kita terpaksa menjalankan semua kegiatan secara daring, termasuk kegiatan belajar mengajar. Berikut ini adalah contoh pembelajaran yang saya lakukan pada semester lalu. Di masa pandemi, pembelajaran lebih banyak menggunakan WA, Zoom, dan beberapa contoh video pembelajaran. Di video WA yang saya share kali ini, merupakan contoh dari pembelajaran kelas 10 yang anak-anaknya sekarang sudah kelas 11. Materi pencemaran ini saya jelaskan via WA di awal sebagai pembukaan, kemudian dilanjutkan melalui pertemuan melalui Zoom meeting. Selain lewat Zoom, ada beberapa juga sound recording yang saya berikan kepada murid-murid via WA group ini. Begini contohnya. Yang pertama tentang bahaya pencemaran lingkungan, tadi kan udah dibahas di Zoom. Nah, itu tadi kakak share dari blog Ruang Guru untuk kalian baca lebih lengkapnya. Nah, tapi di situ tuh ada tentang bahasan aliran energi yang tadi kita udah bahas di Zoom yang pertama. Maksud kakak itu untuk mengingatkan. Setelahnya, nyambung ke materi pencemaran itu bila ternyata daur biogeokimia tadi terganggu gitu oleh apa? Oleh polutan. Nah, makanya kemudian kakak ingatkan kembali apa itu bedanya makna dari kata polusi, polutan, biar kalian nggak bingung. Setelah penjelasan melalui video recording, saya kemudian memberikan contoh video yang sudah ada di YouTube sebagai pematik agar mereka bisa sharing tentang pengalamannya membuat berbagai macam upaya penanggulangan limbah rumah tangga dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Tanggapan dari mereka kemudian membuka jalan bagi saya memberikan contoh video yang sudah saya lakukan sebagai upaya penanggulangan limbah rumah tangga. Berikut ini videonya. Hai adik-adik, kita mau coba bikin hasil karya yang menggunakan sampah atau sisa-sisa bungkus makanan atau juga bungkus kemasan yang kita bisa sebut sebagai limbah biar bisa dimanfaatkan kembali. Tujuannya seperti yang udah kakak ajarkan tadi, untuk menanggulangi kelebihan sampah ya. Gitu. Nih, misalkan ini nih, ada yang suka jajan kayak gini kan, kakak sering lihat. Sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi pandemi yang berkepanjangan, praktisi pendidikan perlu segera mengambil langkah yang tepat. Era disrupsi 4.0 yang mengalami percepatan perlu kita sambut dengan pemanfaatan literasi digital. Salah satu upaya saya sebagai tutor biologi adalah membuat contoh video pemanfaatan barang bekas sebagai upaya penanggulangan limbah.
lalu meminta peserta didik untuk membuat video serupa untuk kemudian mereka share melalui laman sosial media masing-masing, agar bisa menginspirasi masyarakat luas. Berikut ini adalah beberapa contoh video hasil karya peserta didik Homeschooling Taman Sekar Bandung yang menunjukkan kemampuan mereka memanfaatkan teknologi digital dengan cukup baik. Proses pemberian tugas pembuatan video penanggulangan limbah rumah tangga kepada peserta didik Homeschooling Taman Sekar Bandung merupakan salah satu contoh upaya peningkatan kemampuan literasi digital para peserta didik. Saya berharap contoh praktik literasi baik yang saya lakukan ini bisa memberikan inspirasi kepada para praktisi pendidikan lainnya dan para penggiat literasi dimanapun Anda berada. Salam literasi!